Bayangkan, seorang pria membangun kerajaan retail terbesar di Indonesia. Namanya hadir di pusat-pusat perbelanjaan. Bisnisnya menyentuh jutaan orang. Ia pernah berdiri di puncak industri. Namun, pada suatu pagi di tahun 2018, ia ditemukan tak bernyawa di aliran Sungai Ciliwung, Bogor. Bagaimana mungkin seorang pendiri raksasa bisnis berakhir tragis seperti itu? Inilah kisah Hari Darmawan, tidak hanya tentang visi besar, tentang keberanian membaca peluang, tentang kejayaan yang mengubah wajah retail Indonesia, tapi juga tentang keputusan, tentang kehilangan kendali, dan tentang satu kenyataan yang jarang dibahas. Dalam dunia bisnis, selalu ada satu momen kecil yang mengubah segalanya. Sebuah keputusan sederhana yang pada waktunya mungkin terlihat biasa, namun kemudian hari menjadi fondasi sebuah kerajaan. Hari Darmawan bukanlah nama yang langsung lahir dalam gemerlap konglomerasi. Ia memulai dari bawah, dari naluri dagang, dari kepekaan membaca kebutuhan pasar. Di saat Indonesia belum memiliki budaya belanja modern seperti sekarang, ia melihat sesuatu yang tidak semua orang lihat. Kelas menengah Indonesia sedang tumbuh, dan kelas menengah butuh tempat belanja yang rapi, nyaman, dan terjangkau. Pada akhir tahun 50 hingga 60-an, konsep department store modern belum populer di Indonesia. Perdagangan masih didominasi oleh toko-toko tradisional, namun Hari Darmawan memiliki keberanian berpikir beberapa langkah lebih maju. Ia membangun Matahari sebagai toko yang berbeda, lebih terang, lebih teratur, dan memberikan pengalaman belanja yang belum umum saat itu. Keputusan ini bukan tanpa resiko. Membangun bisnis retail membutuhkan modal besar, pengelolaan stok yang kompleks, serta kemampuan membaca tren konsumen. Tapi justru disitulah letak kekuatan Hari Darmawan, yaitu intuisi. Ia memahami bahwa masyarakat tidak hanya membeli barang, mereka membeli pengalaman. Matahari bukan sekedar tempat membeli pakaian, tetapi menjadi simbol modernitas. Ketika pusat perbelanjaan mulai bermunculan, Matahari hadir sebagai jangkar utama. Dari satu toko, berkembang menjadi beberapa cabang, dari skala lokal menjadi jaringan nasional. Semua itu berawal dari satu hal, visi. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil sangat jelas, kesuksesan besar sering lahir dari kemampuan melihat perubahan sosial sebelum orang lain menyadarinya. Hari Darmawan membaca arah zaman, ia tidak hanya berdagang, ia membangun sistem retail modern. Namun, visi saja tidak cukup, dibutuhkan keberanian mengambil keputusan saat ketidakpastian begitu besar. Banyak orang punya ide, tetapi tidak semua punya nyali untuk mengeksekusinya. Hari Darmawan melangkah, dan langkah itu mengubah wajah industri retail Indonesia. Ketika roda bisnis mulai berputar kencang, Matahari tidak lagi sekedar toko, ia berubah menjadi simbol. Tahun demi tahun, ekspansi dilakukan secara agresif namun terstruktur. Matahari hadir di berbagai kota besar, ia tumbuh seiring berkembangnya pusat perbelanjaan modern di Indonesia. Setiap kali mal baru dibangun, hampir selalu ada satu nama yang menjadi daya tarik utama, yaitu Matahari. Di masa jayanya, Matahari menjadi department store terbesar di Indonesia. Bagi banyak keluarga kelas menengah, belanja di Matahari adalah bagian dari gaya hidup. Ia bukan hanya bisnis tetapi budaya. Apa rahasia di balik kejayaan ini? Yang pertama adalah positioning yang jelas. Matahari menyasar kelas menengah dengan harga yang relatif terjangkau namun tetap memberikan kesan modern dan berkualitas. Strategi ini membuatnya berada di titik ideal, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Yang kedua, skala. Dalam bisnis retail, semakin besar jaringan, semakin kuat daya tawar terhadap pemasok. Ini menciptakan efisiensi biaya yang memperbesar margin keuntungan. Dan yang ketiga, momentum ekonomi. Indonesia pada era tahun 80 hingga 90-an mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan. Kelas menengah berkembang pesat dan Matahari berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan orang saat melihat kejayaan. Ekspansi besar selalu membawa resiko besar. Semakin luas jaringan, semakin kompleks pengelolaannya. Sistem, manajemen, dan kontrol harus semakin kuat. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar. Di titik inilah bisnis mulai memasuki fase yang berbeda. Dari fase membangun menjadi fase mempertahankan.
dan mempertahankan seringkali jauh lebih sulit. Matahari mencapai puncaknya, Hari Darmawan dikenal sebagai Raja Retail Indonesia. Namun, dunia bisnis tidak pernah statis. Ia terus berubah, ia berevolusi dan menuntut adaptasi. Dan perubahan itu mulai datang. Setiap kerajaan bisnis memiliki fase krusial, momen ketika pendirinya harus mengambil keputusan besar. Salah satu keputusan terbesar dalam perjalanan Hari Darmawan adalah melepas kepemilikan Matahari. Keputusan ini tidak sederhana. Menjual saham berarti berbagi kendali, dan dalam dunia korporasi, kendali adalah segalanya. Di satu sisi, menjual saham bisa memperkuat modal, memperluas ekspansi, dan membawa perusahaan ke level yang berikutnya. Di sisi lain, ia mengubah struktur kekuasaan. Ketika perusahaan tumbuh menjadi entitas besar, ia tidak lagi sepenuhnya milik pendirinya, ia menjadi milik pemegang saham, direksi, dan sistem korporasi. Inilah realitas bisnis modern. Hari Darmawan perlahan tidak lagi menjadi pengendali utama dari perusahaan yang ia dirikan. Dunia korporasi memiliki logika sendiri, efisiensi, profitabilitas, dan keputusan kolektif. Sehingga seringkali logika itu tidak selalu sejalan dengan visi emosional seorang pendiri. Disinilah banyak pendiri bisnis menghadapi dilema terbesar antara idealisme dan realitas pasar. Pelajaran yang bisa kita renungkan sangat dalam yaitu membangun bisnis dan memiliki bisnis adalah dua hal yang berbeda. Banyak pengusaha fokus membesarkan perusahaan, tetapi tidak menyiapkan struktur kepemilikan jangka panjang. Ketika investor masuk, ketika saham dilepas, ketika kontrol terdilusi, arah perusahaan bisa berubah. Apakah itu salah? Tidak selalu, namun konsekuensinya nyata. Di titik ini, perjalanan Hari Darmawan memasuki fase yang lebih kompleks. Ia bukan lagi hanya pengusaha yang membangun dari nol. Ia berada dalam sistem korporasi besar dengan dinamika yang jauh berbeda dari masa awal perjuangan. Dunia retail juga mulai berubah, kompetisi meningkat, model bisnis berevolusi, tantangan semakin besar. Titik balik ini bukan sekedar soal transaksi bisnis, ia adalah simbol bahwa dalam dunia usaha tidak ada yang benar-benar abadi. Bahkan sesuatu yang Anda bangun dengan tangan Anda sendiri bisa berjalan tanpa Anda. Dan terkadang berjalan ke arah yang tidak lagi sepenuhnya bisa Anda kendalikan. Bagian ini menunjukkan satu hal penting. Kesuksesan besar selalu datang dengan keputusan besar dan setiap keputusan memiliki harga. Ketika seseorang membangun sesuatu dari nol, lalu melihatnya tumbuh menjadi raksasa, ada satu pertanyaan yang jarang dibicarakan. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah melepas kendali atas Matahari, kehidupan Hari Darmawan tidak berhenti. Ia tetap aktif di dunia bisnis, mencoba berbagai peluang lain. Namun dunia telah berubah, kompetisi semakin keras, lanskap ekonomi semakin kompleks, era yang dulu ia kuasai tidak lagi sama. Banyak pengusaha hebat lahir di zamannya masing-masing. Mereka unggul karena mampu membaca konteks sosial, ekonomi, dan budaya pada masa itu. Tetapi ketika zaman berubah, strategi lama tidak selalu relevan. Inilah realitas pahit dalam dunia bisnis. Pengalaman tidak selalu menjamin kemenangan di era baru. Hari Darmawan tetap memiliki nama besar. Reputasinya tidak hilang begitu saja. Namun secara perlahan, sorotan publik tidak lagi seterang masa kejayaan Matahari. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian industri retail seperti dulu. Dan disinilah pelajaran penting mulai terasa. Kesuksesan sering membuat seseorang terbiasa berada di puncak, tetapi hidup tidak selalu berjalan dalam grafik yang naik. Ada fase turun, ada fase sunyi, ada fase ketika seseorang harus berdamai dengan kenyataan bahwa dunia terus bergerak dengan atau tanpa dirinya. Banyak pengusaha sukses menghadapi tantangan psikologi terbesar bukan saat mereka bangkrut, tetapi saat mereka tidak lagi menjadi pusat kendali. Identitas seorang pendiri sering menyatu dengan bisnisnya. Ketika bisnis itu berubah arah atau tidak lagi berada dalam genggamannya, sebagian identitas itu ikut terasa hilang. Pertanyaannya, apakah kita membangun bisnis sebagai alat atau sebagai identitas diri? Jika bisnis menjadi satu-satunya sumber makna hidup, maka ketika bisnis itu berubah, hidup pun terasa goyah.
Setiap kisah besar hampir selalu ditutup dengan cara yang tak terduga. Dan bagi Hari Darmawan, pendiri salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia, akhir hidupnya adalah salah satu yang penuh keheningan dalam refleksi. Pada 10 Maret 2018, Hari Darmawan ditemukan meninggal dunia di Sungai Ciliwung di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Insiden ini berawal ketika ia berada di villa pribadinya di kawasan Puncak, Bogor, Jumat malam sebelumnya. Menurut keterangan manajemen Taman Wisata Matahari yang juga ia dirikan, Hari sempat melihat aliran Sungai Ciliwung yang arusnya deras setelah hujan. Ia disebut-sebut ingin melihat kondisi air itu lebih dekat, namun diduga kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke sungai sebelum akhirnya jenazahnya ditemukan di sungai pada pagi hari. Polisi dan SAR kemudian mengevakuasi jenazahnya dan membawanya ke RSUD Ciawi untuk visum. Akhir yang sangat kontras bagi seorang tokoh yang pernah membangun kerajaan retail bangsa, bukan di ruang rapat atau di kantor megah, melainkan di tengah alam yang tenang, jauh dari gemerlap dunia bisnis. Kontras ini bukan sekedar kebetulan, ia mencerminkan satu hal penting tentang kehidupan. Orang yang kita anggap kuat sekalipun tetap manusia yang rentan. Kesuksesan di dunia bisnis tidak menjamin bebas dari resiko kehidupan sehari-hari, dan kekuatan ekonomi tidak otomatis menjawab semua pertanyaan kehidupan batin. Apa yang terjadi pada Hari Darmawan itu bukan hanya akhir kehidupan seorang pengusaha besar, tetapi juga pengingat bagi kita semua bahwa segala bentuk kejayaan bersifat sementara. Bahwa dunia bisnis dan kehidupan pribadi seringkali berjalan di jalur yang sangat berbeda. Bahwa bukan hanya angka, aset atau bisnis yang kita bangun yang menentukan nilai hidup seseorang, tetapi juga makna yang kita temukan di luar itu. Dalam kenyataan yang pahit itu, kita diajak untuk lebih mengerti bahwa hidup lebih luas daripada perusahaan yang kita dirikan, jauh lebih besar daripada keuntungan yang kita hitung, dan lebih berarti daripada gelar yang kita raih. Dan meskipun ia telah tiada, jejak hidupnya tetap menjadi pelajaran berharga bagi para pengusaha, pemimpin, dan setiap orang yang sedang mengejar arti kesuksesan sejati. Hari Darmawan membuktikan satu hal penting. Membangun itu mungkin, menguasai pasar itu mungkin, menjadi raja industri sendiri itu mungkin. Namun mempertahankan kendali, beradaptasi dengan perubahan, dan menentukan makna hidup di luar bisnis, itu adalah perjuangan yang berbeda. Dunia bisnis akan terus melahirkan nama-nama baru, akan selalu ada pengusaha muda yang naik daun, akan selalu ada perusahaan yang tumbuh besar. Tetapi kisah ini mengajarkan kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita hanya ingin sukses atau kita ingin hidup yang utuh? Karena pada akhirnya, yang tersisa bukanlah laporan keuangan, bukan juga jumlah cabang atau nilai saham. Yang tersisa adalah cerita hidup. Dan setiap dari kita sedang menulis cerita itu hari demi hari.